Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau lihat lambayan-lambayan tangan yang antusias pada siang hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri, berikan tos kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Begitu bersuka cita Bapak Ibu Saudara, kembali kita ada di ibadah kedua siang hari ini, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa yang berkuasa dan bertahta di tempat ini, Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia Tuhan bagi setiap hidup kami Bapa. Sehingga kami boleh merasakan kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu setiap harinya selalu baru Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu dahsyat Tuhan Yesus. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Selain memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan pikiran kami, kami mau siapkan hidup kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan yang menjadi fokus penyembahan kami pada pagi hari siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Kau
lebih lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yes. Dengan apa kan kami balas setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Lebih lembut lagi katakan. Dan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu
kami di hadapan Engkau, menaikkan pujian kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau senangkan Tuhan pada siang hari ini. Kami mau senangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami tidak mau berdiam diri Tuhan, sebab Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau mampu melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau mampu memulihkan hati setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Mari kami nyatakan terima kasih. tinggikan tempat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi besarkan nama Tuhan tempat ini. Yang siap sama-sama katakan amin. Kami mau sama-sama bersorak bagi nama Tuhan, amin. Yes, lebih semangat lagi hadapan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara.
lagi memuji Tuhan, amin. Yes, lebih antusias lagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuki firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan apa yang menjadi pesan bagi setiap kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan
sekali lagi. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kebesaran-Mu, kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, saat ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian, penyembahan yang telah dinaikkan oleh umat Tuhan, kami percaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biar kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, bicaralah buat kami Bapa. Nyatakan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu. Sehingga siapapun kami yang datang dengan kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang datang dengan kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Bahkan yang datang mungkin dengan berbagai macam persoalan dan masalah, kami percaya kami keluar dari tempat ini, Tuhan berikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu. Pakailah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendakku. Satu hal yang hamba mohon kepadamu Bapa, jangan izinkan hamba atau kami mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa kegelapan roh jahat kami percaya Engkau sudah halaukan dari tempat ini. Dan biarlah hanya Roh Kudus, Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama saya boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Baik. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur kembali lagi di ibadah kedua. Saya boleh dipercayakan melayani semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, terima kasih keluarga Gembala, pengurus gereja dan serta jemaat Tuhan yang boleh mempercayakan saya melayani di ibadah kedua di hari ini. Tadi ibadah pertama saya menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema jangan takut. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kondisi keadaan sekarang bukan kondisi keadaan yang baik. Mungkin kondisi dan keadaan sekarang keadaan yang tidak lebih baik. Sehingga tidak sedikit atau banyak orang mungkin punya rasa takut. Takut dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi tadi pagi saya sudah menyampaikan pesan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi rasa takut itu. Dan
tentu ada hal yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang menyertai, kita punya Tuhan yang memelihara, dan kita punya Tuhan yang memberi kemenangan. Saya percaya waktu kita sadari bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa seperti itu, Dia selalu ada, Dia selalu memelihara hidup kita, bahkan Dia membawa kita kemenangan demi kemenangan. Bahkan Alkitab mengatakan orang percaya bukan cuma menang, tapi lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, dan saya percaya jemaat yang pertama diberkati Tuhan, tapi jemaat yang kedua tidak akan kurang berkatnya. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan membagikan satu tema tentang janji Tuhan. Kita buka dulu dan Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Oh iya, tadi pagi saya lupa mengucapkan selamat ya buat Ibu Gembala yang belum hadir hari ini ya. Tapi saya mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan pendidikannya, teologianya, pencapaian yang luar biasa. Pasti semakin diurapi, dipakai Tuhan ya Pak Gembala. Luar biasa. Oke, Matius 28 ayat 20 yang sudah menemukan bersama saya katakan amin. Baik, dimanapun Anda duduk, boleh kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Dan jangan berbalap-balapan. Itu kan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Amin. Saya baca ulang ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang janji, pasti kita sadari bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak pernah berjanji, betul? Yuk kita koreksi diri yuk. Coba angkat tangan dimanapun Anda berada. Ada gak selama hidup saudara gak pernah berjanji? Ada gak? Oh saya gak pernah janji apapun tuh Pak sama siapapun. Kepada siapapun boleh angkat tangan. Kayaknya gak mungkin ya. Suami istri pasti pernah berjanji. Apalagi yang udah suami istri. Sebelum masuk dalam kehidupan rumah tangga ada janji yang namanya janji nikah. Betul? Suami atau calon suami berjanji kepada calon istrinya. Betul ya? Calon istrinya juga berjanji kepada calon suaminya. Apakah kau bersedia menerima ini titik-titik menjadi pasangan hidupmu dalam susah maupun senang, ya kan? Dalam sehat maupun sakit, suka maupun duka. Bahkan sekarang ada yang ditambah-tambahin dalam untung maupun rugi. Wih, rumah tangga ternyata ada untung ruginya juga ya. Iya kan? Tapi ini realita. Begitupun juga sebaliknya, calon mempelai yang lain begitupun. Dan mereka berkata dengan suara yang lantang. Ya, saya berjanji. Betul ya? Yakin banget gitu. Tapi pada kenyataannya gak sedikit rumah tangga baru berjalan 1 tahun, 2 tahun terjadi gejolak, terjadi permasalahan. Gak sedikit dalam tanda kutip. Kita gak usah berbicara orang di luar Kristen. Gak sedikit rumah tangga Kristen bubar. Makanya jadi pertanyaan orang di luar sana. Katanya orang Kristen kalau kawin itu sekata sehidup semati sampai mau memisahkan. Buktinya tuh. Baru 1-2 tahun bubar. Mana janjinya? Ya kan? Ada juga orang tua. Waktu dikaruniakan anak baru lahir, digendong. Ada yang berjanji, papa janji pasti akan membesarkan kamu menjadi anak yang hebat. Akan berusaha cari duit. Setengah mati, aduh kalau orang setengah mati gimana cari duitnya ya? Iya kan? Mau jadikan kamu orang yang berhasil, orang yang hebat.
Luar biasa janji orang tua. Anak-anak pun begitu. Aku janji Pak, aku janji Ma. Aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku akan dengar-dengaran. Aku mau belajar sungguh-sungguh supaya aku bisa jadi orang yang pintar. Dan bisa membanggakan Papa dan Mama. Mantap. Pada kenyataannya terkontaminasi dengan pergaulan, gak sedikit banyak anak-anak jadi pemberontak. Bukan cuma dalam kehidupan keluarga. Di dalam kehidupan pekerjaan, marketplace pun begitu. Waktu kita mau bekerja, melamar pekerjaan, waktu kita ketemu dengan HRD. Kadangkala waktu kita di interview mereka melihat apa komitmen kamu. Iya kan? Komitmen itu juga janji loh. Kadang-kadang dilihat dia punya komitmen yang baik untuk perusahaan ini, untuk memajukan, ya kan, untuk membesarkan, mau menunjukkan loyalitasnya hebat. Dan saya percaya bahwa setiap kita tidak akan pernah atau tidak akan ada yang tidak pernah berjanji, betul? Pasti berjanji. Nah, waktu saya lihat pelajari janji itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ungkapan yang kita katakan tanda kesediaan kesanggupan kita untuk berbuat. Atau tanda kesediaan kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu. Itu janji. Jadi apakah itu kita janji bertemu? Apakah itu kita janji menolong? Apakah itu kita janji memberi? Dan banyak janji-janji yang lain. Tapi pertanyaannya, kita harus betul-betul sanggup untuk melakukan. Makanya ada istilah dunia mengatakan orang atau manusia itu dipegang dari omongannya. Ya kan? Jangan kayak lagu dunia. Apa tuh lagu dunia? Sudah pasti tahu. Memang lidah tak bertulang, lain di bibir, lain di hati. Ya. Bahkan ada cerita lucu yang bilang, jadi satu ketika ada seorang sedang pergi memancing ikan di tengah lautan. Ya kan? Tiba-tiba di tengah lautan dihantam gelombang tinggi. Orang ini sadar bahwa dia selama ini jauh dari Tuhan. Dia ingat Tuhan, dia berdoa. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kalau seandainya Tuhan tolong saya janji Tuhan, saya akan jadi orang yang baik. Saya akan rajin ke gereja, saya akan rajin memberi. Janjinya. Berdoa, Tuhan tolong. Tuhan selamatkan sampai di darat, ternyata janji tinggal janji. Tetap aja gak pernah masuk gereja. Tetap aja gak suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan usahanya bangkrut. Dia nangis, dia ingat, dia bilang apa Tuhan. Dia sadar, dia janji di laut. Tapi bukan dia sadar, malah dia nyarain Tuhan. Urusan di laut jangan bawa-bawa di darat katanya. Lupa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam Alkitab para teolog mengatakan bahwa ada lebih dari 3.573 janji-janji Tuhan. Yang dituliskan bagi saya dan saudara untuk siap digenapi. Berapa? 3.573. Bahkan ada yang bilang gak cuma segitu. Sampai kurang lebih 7.000 janji-janji Tuhan. Bayangkan loh. Orang Kristen tuh luar biasa loh. Punya kitab isinya ada lebih dari kurang lebih 7.000 janji Tuhan. Yang siap digenapi bagi orang percaya. Pak, jangan samakan janji Tuhan dengan manusia. Kalau janji manusia, saudara boleh gak percaya. Kalau manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti menggenapi. Amin.
Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi bayangkan kalau ada kurang lebih dari 7.000 janji Tuhan. Itu tandanya dengan begitu kita melihat banyaknya janji Tuhan. Itu bisa membuat iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan semakin besar. Amin. Karena kan tadi saya bilang, apa itu janji? Janji adalah ungkapan yang dinyatakan tanda kesediaan atau kesanggupan kita untuk berbuat. Jadi kalau Tuhan yang menyatakan, dia sanggup dan bersedia untuk berbuat untuk kita. Bilang kanan kiri kita, Tuhan kita luar biasa. Bilang kanan kiri kita, ayo bilang Tuhan kita luar biasa. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, Matius 28 ayat 20. Ini adalah satu perjanjian yang Tuhan nyatakan. Kala itu bagi murid-muridnya dan juga banyak pengikutnya. Mengapa Tuhan menyatakan seperti itu? Karena perlu saudara ketahui bahwa ucapan yang Yesus katakan ini adalah ucapan pada saat sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Sebelum Yesus menyerahkan dirinya untuk dikorbankan. Artinya Yesus tahu bahwa para murid dan mungkin pengikutnya kala itu mengalami satu kondisi di mana mereka seperti sudah melihat akan merasa kehilangan. Orang yang selama ini mereka kagumi. Orang yang selama ini mereka sebut sebagai guru. Orang yang selama ini mereka sebut sebagai Tuhan. Bahkan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran pada saat 3,5 tahun dia melayani di dunia, di muka bumi. Dia melayani tentang kerajaan sorga. Dia menyampaikan satu pengajaran tentang bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega. Bahkan pada saat dia berjumpa dengan ahli Farisi, dan ahli Farisi berkata, siapakah engkau? Yesus berkata, dalam bahasa asli Ibrani berkata, Abraham agata ego eimi. Yang berarti aku ada sebelum Abraham ada. Dia mau menyatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Jadi murid-muridnya meyakini bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tapi pada kenyataannya Yesus harus meninggalkan mereka. Yesus tahu kekhawatiran, kegalauan daripada murid-murid dan pengikutnya saat itu. Sehingga dia mengatakan, perhatikan ayat B-nya. Di dalam Matius 28 ayat 20 berkata, dan ketahuilah. Disinilah menyatakan ada janji Tuhan yang luar biasa. Jadi ayat ini bukan cuma sekedar penghiburan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya Yesus menyatakan kepada murid-murid dan pengikutnya saat itu. Tapi juga di sini adalah satu bentuk komitmen Tuhan. Yang Tuhan pasti nyatakan bagi murid-murid dan pengikutnya. Apa hubungannya dengan kita? Kita adalah pengikut dan murid-murid Yesus di akhir zaman. Amin. Itulah sebabnya janji Tuhan itu ya dan amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan belajar bersama ada 4 hal penting di dalam janji Tuhan yang digenapi dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak bahas tentang janji Tuhan. Saya nggak bahas tentang janji Tuhan yang sebanyak 3.573 bahkan sampai 7.000 mau berapa tahun. Tapi ada 4 hal penting tentang janji Tuhan yang kita akan lihat bersama, yang pasti digenapi dan kita rasakan. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam ayat yang menjadi ayat utama kita ini jelas. Di dalam ayat yang B berkata apa tadi saya sampaikan? Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi janji apa yang pertama? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang pertama adalah janji penyertaan Tuhan sampai
akhir zaman. Ini garis bawahi. Tadi pagi juga saya bilang sama, sebetulnya intinya firman Tuhan itu ya sekitar-sekitar situ, tapi mengandung arti yang kadang-kadang lebih berbeda dan lebih mendalam. Mengapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan menyertai. Sama, mengapa? Janji apa yang pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya? Janji pengenapan janjinya adalah janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Pak, Bu, saudara terkasih dalam Tuhan. Suami istri kita menyertai kita tidak bisa sampai selama-lamanya. Orang tua kita menyertai kita tidak bisa selama-lamanya. Mama saya dipanggil Tuhan hari Senin kemarin. Di usia 77 tahun bulan November. Dia hanya ada bersama dengan saya. Kalau dihitung dari saya lahir di muka bumi ini 54 tahun usia saya. Jadi dia hanya menyertai saya 54 tahun. Betul ya? Saya masih hidup, dia sudah tiada. Istri saya, umur pernikahan kami 22 tahun. Tuhan Yesus harus kembali memanggil istri saya kembali pulang ke rumah. Mungkin ada saudara-saudara sekalian juga merasa kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Mereka tidak bisa bersama-sama dengan saudara sampai akhir zaman. Tapi Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Sampai pada kesudahan zaman. Tahukah saudara mengapa orang bisa menjadi takut? Mengapa orang bisa menjadi lemah? Mengapa orang bisa menjadi khawatir? Mengapa orang bisa menjadi seolah-olah gak mampu menghadapi segala masalah persoalan dalam hidupnya? Ketika waktu dia menyadari bahwa dia sendiri. Pak, Bu, saya lebih baik bersaksi tentang diri saya sendiri. Karena khotbah yang efektif adalah khotbah tentang diri sendiri. Bukan saya nggak pernah move on. Bukan saya nggak pernah bangkit. Bukan. Jangan saudara berpikir, Pak Pendeta Gultom kok nggak pernah move on sih dari keadaan. Enggak. Tapi saya mau bercerita, bersaksi. Karena ini konteksnya berhubungan dengan masalah penyertaan Tuhan. Saudara kan tahu bahwa saya memang sakit. Dan sakit saya ini udah kurang lebih selama 4 tahun lah. Karena waktu istri saya masih hidup kurang lebih udah 1,5 tahun. Nah, saudara ketahui waktu saya pertama kali kena sakit ini, waktu saya bangun dari tidur, tiba-tiba jam 5:30, 6 pagi, waktu saya mau antar kue mama saya, kok tiba-tiba mata saya seperti hilang penglihatan. Kok mobil motor seperti mau nabrak, kaget saya, shock saya. Kala itu, tiba-tiba banyak pikiran yang berkecamuk. Aduh, kenapa harus terjadi? Bagaimana hidup saya? Bagaimana masa depan saya? Bagaimana pelayanan saya? Bagaimana saya melakukan segala sesuatu? Rasa ketakutan timbul. Lemah rasanya. Tapi saya bersyukur. Karena kala itu saya masih ada bersama dengan istri saya. Istri saya cuma memegang pundak saya belakang dan memegang tangan saya dan berkata, Papa jangan takut, ada mama. Mama yang akan tetap menemani Papa kemanapun Papa pergi. Papa melayani, Papa melakukan pemeriksaan. Mama yang akan menyiapkan semua obat-obat yang Papa minum. Mama yang akan menyiapkan semua pakaian yang Papa akan pakai. Dan memang benar ditunjukkan oleh istri saya kurang lebih hampir 1,5 tahun. Dari tahun 2023 itu. Saya sakit, keluar masuk rumah sakit Jakarta Eye Center, periksa semua. Saya berdua jalan sama dia, naik Grab, dia pegang map saya, dia pegang file saya. Dia tunggu barang-barang dipanggil dokter, datang pagi, masuk dipanggil dokter ya sore, ngalamin karena BPJS. BPJS jangan mengharap mau cepet-cepet loh pemeriksaan. Bisa datangnya bareng pegawai, pulangnya bareng pegawai. Karena ngantri kan, setia. Semua baju tahu beres, ini pakai ini Pak, celana pendek ini, celana kaos ini, kalau mau melayani ke meja ini, itu semua. Merasa tenang. Merasa ada kekuatan, betul Bapak Ibu? Merasa ada penghiburan, karena apa? Ada orang yang bersama dengan kita yang membantu. Tapi waktu Tuhan izinkan istri saya dipanggil. Syok Pak, Bu, syok saya. Saya menganggap gak ada orang yang mendampingi saya.
Siapa yang ngambilin baju saya? Sampai sekarang saya susah ambil baju. Saya kurang teriak sama anak saya. Ini kalau saya mau melayani udah dari semalam. Winar, Papa mau pakai batik aja. Nanti lihat bagus itu. Karena saya agak sulit membedakan corak. Oh yang ini yang enggak. Karena kabur. Warna juga samar-samar. Jadi waktu Tuhan izinkan istri saya panggil, terpukul saya. Jadi lemah. Gimana kelanjutan pengobatan mata saya? Obat ngeliatnya begini dekat sama mata, udah tinggal dua jari katanya. Oh iya ini. Tapi saya bersyukur. Kalau saudara bisa lihat, saya boleh ada di hadapan saudara sebagaimana saya ada saat ini. Saya masih boleh melayani Tuhan. Itu bukan karena hebat saya. Itu karena akhirnya saya tahu bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Di saat saya sedang sendiri di rumah, anak saya, tadi saya ngobrol-ngobrol sedikit sama hambanya. Kalau di rumah, kalau udah mulai pagi anak saya berangkat kerja, dua-dua saya sendiri di rumah. Selama ini sama mama saya sudah dipanggil Tuhan, tinggal saya sendiri di rumah. Waktu itu ada mama saya di kamar, saya cuma lihat tembok 3x4 di kamar saya. Ini nggak ada lain, kadang-kadang saya coba pelajari Alkitab lagi, baca-baca. Cari-cari tema khotbah, berdoa. Tapi justru dengan adanya seperti itu, saya merasa Tuhan dekat sama saya. Saya merasa Tuhan menemani saya. Dan akhirnya apa? Saya nggak takut. Saya tahu kalau saya masih Tuhan izinkan hidup di muka bumi ini. Saya tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika engkau merasa sendiri. Ketika engkau merasa seperti gak ada orang yang menemani engkau. Gak ada orang yang bersama dengan engkau. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan itu berkali-kali saya bilang, bukan penyertaan seperti manusia menyertai manusia, bukan. Kalau saya atau istri suami saudara menyertai masih ada jarak. Saudara paham maksudnya? Maaf. Ketika saudara lagi ngobrol bisa sewaktu-waktu istri saudara bilang, "Pak, mama mau ke toilet dulu, saya mau tanya berpisah atau tidak?" Berpisah. Tapi Tuhan enggak. Makanya dalam bahasa teologi, mohon maaf bukan saya sok pintar. Ya, kalau dalam bahasa teologi itu penyertaan Tuhan itu seperti dia ada di dalam sum-sum tulang kita. Artinya menyatu dengan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi waktu kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan mengundang dia masuk dalam hidup kita. Dia masuk sampai ke dalam sumsum tulang kita. Itulah dia, Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saat kita menangis, dia ikut menangis, Pak, Bu. Saat kita tertawa, dia ikut tertawa. Itulah penyertaan Tuhan. Kalau manusia enggak. Di saat tertawa, orang mau tertawa. Di saat engkau kaya, orang mau mendekati engkau. Tapi di saat engkau menangis, di saat engkau lagi jatuh bangkrut, orang meninggalkan engkau. Yesus enggak. Yesus enggak. Yesus ada bersama dengan engkau. Untuk itu di saat engkau sedang mengalami kesendirian, di saat engkau mungkin sedang mengalami kefrustasian, di saat engkau sedang mengalami kegalauan, panggil nama Yesus. Sebut nama Yesus. Nama yang berkuasa. Komunikasi dengan dia. Engkau akan merasakan kehadiranmu. Kehadirannya di dalam hidupmu. Amin. Itu hebatnya Tuhan kita. Dari Tuhan yang lain di luar sana. Bilang kanan kiri kita, Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini janji Tuhan yang pasti digenapi, bukan mudah-mudahan.
Tuhan tidak pernah mudah-mudahan. Tuhan ya dan amin. Percaya nggak percaya, roh kita nggak bisa bohong, Pak. Waktu engkau punya kehidupan kerohanianmu intim, melekat dengan Tuhan, engkau pasti akan merasakan kepekaan bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Itu yang memberikan engkau kekuatan. Itu yang memberikan engkau kemampuan untuk melewati badai sekalipun. Pak, Bu, dengar baik-baik. Tuhan gak pernah janji langit akan selalu biru. Betul? Tuhan gak pernah janji badai tidak akan pernah menghantam hidupmu. Enggak pernah Tuhan janji. Tapi Tuhan janji bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang penting. Amin. Itu yang penting. Kadang-kala Tuhan izinkan badai itu harus ada dalam kehidupan kita. Kadang-kala Tuhan izinkan masalah itu harus menghantam hidup kita. Tapi disitulah Tuhan membentuk kita menjadi kuat. Sama seperti orang fitness, Pak, perlu beban supaya terbentuk otot, maskoh atau apalah istilahnya. Kehidupan rohani pun begitu. Perlu beban yang berat sehingga otot imanmu semakin kuat. Amin. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia bilang dia berjanji, bukan akan. Dia bilang dia berjanji menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan janji itu digenapi. Mama saya telah pergi hari Senin kemarin. Dia nggak ada lagi kata-kata yang membuka pintu kamar saya. Opan, kamu mau makan apa hari ini? Setiap hari dia selalu bilang, ayamnya mau dibikin apa? Dia tahu saya sukanya ayam kecap. Ayamnya mau dibikin apa? Makanan ini apa? Pagi, siang, malam dia selalu tanya, kamu udah makan? Nggak ada sekarang yang ngomongin gitu. Saya lebih banyak waktu saya dengan mama bersama-sama di akhir hidupnya dia. Secara manusia saya sedih. Saya tahu mama sudah ada di tempat yang semua orang ingin ada di tempat itu. Bersama dengan Yesus di sorga. Tapi saya tahu penghiburan saya dari Tuhan. Mama mungkin gak pernah bilang lagi, Opan kamu mau makan apa? Opan makanan ini mau dibikin apa dan sebagainya. Tapi Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Jadi yang pertama janji penyertaan Tuhan. Yang tidak pernah berkesudahan. Sekali lagi. Saudara gak perlu khawatir, gak perlu panik. Amin. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya di khotbah saya tadi yang pertama saya ambil kutipan dari ayat utama itu dalam Yesaya 41 ayat 10. Ya kan? Yang mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kepada kemenangan. Sebelum saya masuk poin 2 saya teringat. Jadi ada satu ketika ada seorang anak ingin menyeberangi sungai bersama dengan ayahnya. Ya, melewati satu jembatan kayu. Saudara tahu jembatan kayu? Dia pegangannya itu hanya dari tali. Jembatan itu kalau kita lewati, saya juga suka begitu. Di Manado tuh ada juga begitu. Dia jembatannya goyang begini. Kalau nggak hati-hati, nggak berpegangan kuat bisa jatuh. Sungainya deras. Nah waktu ayah sama anak ini ingin menyeberang, ayahnya pegang tangan anaknya. Nah waktu pegang tangan anaknya, waktu mereka mau melewati, tiba-tiba anaknya berbalik pegang tangan ayahnya. Ayahnya langsung lepaskan tangan anaknya dan berkata, jangan nak. Kaget anaknya, kenapa ayah? Jangan kamu pegang tangan ayah. Biar ayah yang pegang tangan kamu. Loh kenapa? Apa bedanya ayah? Toh sama-sama kita berpegangan tangan. Ayahnya bilang apa? Beda. Kalau kamu yang pegang tangan ayah. Di saat kamu takut, kamu bisa sewaktu-waktu melepaskan tanganmu dari tangan ayah. Tapi kalau ayah yang pegang tangan kamu. Kalau kamu takut ayah tahu dan ayah tidak akan pernah melepaskan tanganmu.
Itulah Tuhan. Jangan kita pegang tangan Tuhan, Pak, Bu. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu pegang tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan terlalu besar. Tangan Tuhan terlalu kuat untuk kita pegang. Tapi biarlah Tuhan yang pegang tangan kita. Dia tahu kapan kita lemah. Dia tahu kapan kita susah. Dia tahu kapan kita takut. Seorang ayah akan peka mengetahui kondisi anaknya. Dan dari saat itulah pegangannya akan semakin kuat. Sehingga kita tidak jatuh. Amin. Biarlah kita selalu pegang tangan Tuhan. Biarlah kita selalu minta Tuhan pegang tangan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, janji apa yang pasti digenapi bagi setiap kita orang percaya? Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini seperti pujian kan? Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Pak, Bu, waktu saya pertama kali baca ini saya bukan gak mengerti. Artinya gini, tanpa saya mengalami, saya gak begitu mengerti betapa kuasanya ayat ini. Paham gak maksudnya? Tanpa saya mengalami terlebih dahulu, saya akan sulit mengaminkan ayat ini. Tapi ketika saya mengalaminya, saya sungguh mengaminkan ayat ini. Ini merupakan janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya berpikir, apa maksudnya kekayaan dan kemuliaan Tuhan? Saya punya satu kesaksian yang tidak pernah saya lupakan. Saya nggak tahu pernah saya bagikan di sini, tapi saya ulangi lagi. Waktu saya masih melayani di Mega Church, saya adalah seorang konselor dulu di GBI Glow Fellowship Center. Jam kerja kami itu 24 jam, 3 shift. Saya 5 hari kerja, 1 hari libur. 1 hari libur. Dan kami biasanya yang cukup lama itu dipercayakan tugas malam. Karena kita tahu bahwa Pendeta Gilbert pelayanannya 24 jam. Karena pelayanan radio juga hampir di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Papua dia pelayanannya jam 4 berarti Jakarta jam 2 pagi. Dan kami harus standby. Pelayanan kami disebut PMM dan PMT. Pelayanan melalui media dan pelayanan melalui telepon. Konseling. Saya konselor. Satu ketika di hari Sabtu malam. Saya tugasnya jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi orang orang tidur saya melek. Nah, satu ketika sekitar jam 12 saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia seorang janda ditinggal mati suaminya. Dia punya anak umur sekitar 6 tahun. Dan dia curhat sama saya. Dan dia bilang gini, Pak Pendeta tolong saya. Kenapa? Hari ini kalau saya gak punya uang, saya diusir dari tempat tinggal saya. Oh ibu emang tinggal di mana? Saya ngekos sebuah kamar kecil di daerah Pancoran. Saya dengan anak saya, suami saya sudah meninggal. Oh, saya seorang janda, kerja saya hanya cuci dan setrika baju. Taruhlah ART, pembantu lah. Tapi dia cuma cuci setrika, maksudnya harian. Kalau nggak ada orang yang suruh cuci atau setrika, ya nggak ada duit dia. Saya kos di kamar kecil, sebulan 300.000. Bulan ini saya belum bisa bayar. Kalau saya diusir, saya nggak tahu harus tidur di mana. Akhirnya saya kasih kekuatan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dan saya doakan selesai hari minggunya saya tugas. Jadi kami konselor walaupun hari minggu libur kami harus masuk gereja. Karena Pak Gilbert waktu itu awal-awal ada 5 atau 6 kali pelayanan. Jadi kami harus standby membantu pelayanan.
Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah itu saya pulang antar anak-anak saya ke rumah. Saya kembali lagi ke gereja karena harus saya tugas jam 11 malam. Waktu saya sampai di gereja, tiba-tiba security nyamperin saya dan berkata gini, Bapak Pendeta Theo. Saya dipanggil Pendeta Theo waktu itu. Jadi gak ada yang kenal Opan, Pendeta Theo. Kenapa? Ada yang cari Bapak. Saya kaget, siapa yang cari saya? Orangnya lagi di dalam gereja, di bangku begini nih. Anaknya udah tiduran. Tiba-tiba dia bilang, Shalom Pak, Shalom. Iya, saya ibu yang waktu hari Sabtu malam, saya telepon Bapak. Baru saya ingat, oh, saya punya duit tinggal 150.000. Istri saya wanti-wanti, Pak besok pulang beli susu buat Julio, anak saya yang bungsu. Yang sekarang sudah tiada. Itu masih balita. Saya bilang iya, beli susu. Sisanya memang saya harus punya pegangan karena takut ban motor pecah atau mau beli bensin kan. 150.000, gak ada lebih seperak pun. Dan akhirnya ibu itu cerita, anaknya udah tidur di bangku begini. Dia cerita, Pak saya masih belum punya uang, saya gak bisa balik ke tempat tinggal saya diusir. Kecuali kalau ada uang baru saya bisa kembali. Dia cerita, saya bingung. Saudara tahu di telinga saya ada suara berkata, kasih. Kasih. Maksudnya yang 150.000 yang saya pegang untuk beli susu anak saya suruh kasih. Saya bilang enggak, buat beli susu, kasih. Akhirnya dengan berat hati saya kasih 150.000, seperak pun saya gak punya uang. Setelah saya kasih, ibu itu menangis dan berterima kasih. Dan saya gak tahu kelanjutannya, mungkin dia pulang, dia ini. Pokoknya saya tugasnya Roh Kudus suruh kasih, saya kasih. Saya kerja. Tiba-tiba jam 7 pagi, beberapa saat setelah saya mau selesai tugas, ada telepon berbunyi. Shalom, shalom. Bagian konselor, iya betul. Boleh saya minta tolong Pak? Iya kenapa? Adakah yang bisa datang ke rumah sakit Fatmawati? Kakak saya dalam kondisi koma, minta tolong didoakan. Kita fair aja. Pak, Bu, kalau ada telepon sebagai pendeta, Pak Rulita, kalau ada telepon, menelpon terus meminta pelayanan, Pak boleh doakan saya punya rumah baru, itu berebut Pak. Berebut. Doakan rumah baru, berebut. Doakan ulang tahun, berebut. Apalagi orang kaya, wow berebut. Tapi kalau berbicara orang sakit, lempar-lemparan. Siapa yang libur? Siapa yang libur? Oh gue enggak, ada yang libur. Aduh gue jauh. Rumah sakit Fatmawati. Lempar-lemparan. Bukan mau makan puji. Ada suara di hati berkata, layani. Rumah saya masih di Petukangan waktu itu. Fatmawati emang gak terlalu jauh, tapi lumayan lah. Saya padahal besok gak libur. Saya ambil pelayanan itu. Ya udah, gue layanin. Tahu nggak? Ada perasaan apa? Gue pulang mau melayani, ajak istri, tapi istri pasti marah-marah. Kenapa? Susunya belum ada. Suruh beli susu mana? Waktu saya sampai rumah, saya ajak istri saya, Mah yuk kita pelayanan konseling. Di mana rumah sakit ini mau doain? Susu Julio mana? Nggak ada. Istri begini. Kamu tuh gimana sih? Kan disuruh beliin susu. Kenapa gak bawa susu? Julio udah gak ada susu. Saya cerita, bukannya dibela sama istri. Istri saya nangis. Pak Julio mau minum susu apa? Saya nangis. Tapi akhirnya saya tetap berjalan. Naik motor. Duit tinggal 5.000 perak. Cukup buat parkir. Naik. Ke rumah sakit Fatmawati, singkat cerita. Parkir dari parkir rumah sakit ke ruang ICU itu agak jauh. Kita parkir. Singkat cerita saya layani orang yang udah ini oksigen. Padahal masih muda. Saya doakan, ngobrol sama istrinya. Setelah itu selesai. Kan gak mungkin kita nunggu, Bu, berkatnya gak mungkin. Sudah layani selesai, pulang. Saya jalan ke parkiran. Sampai parkiran, lagi buka motor, ambil jaket, tiba-tiba terdengar suara. Pendeta Theo, Pendeta Theo. Siapa? Orang setengah lari. Saya gak kenal. Dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih pelayanannya. Saya yang telepon bagian konselor, saya jemaat Kelapa Gading. Oh iya Pak,
Iya, terima kasih udah layani kakak saya. Iya Pak, nggak apa-apa. Setelah cerita lagi, iya saya soalnya yang telepon gini. Oh Bapak tinggal di mana? Di situ. Udah selesai. Tiba-tiba waktu udah tutup jok pakai jaket bangun, tiba-tiba dia, Pak Tuhan berkati, dikasih amplop. Dia langsung jalan, Pak, dia jalan. Waktu dia jalan istri saya buka. Kami berdua nangis Pak, Bu. Kami berdua nangis. Ternyata di amplop itu Tuhan kasih berkat 500.000. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini yang gak pernah saya berhenti untuk bersaksi kepada orang lain. Allah lakukan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itulah kemuliaan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang mungkin tidak pernah kita lihat, yang mungkin tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Itulah dia pemeliharaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Janji pemeliharaan Tuhan. Itu pasti Pak. Itu pasti Bu. Walaupun kadangkala mungkin. Apa ya? Walaupun kadang-kadang mungkin Tuhan bawa kita dalam satu situasi yang sulit. Kondisi yang membuat kita berdebar-debar. Tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Bilang kanan kiri kita, Tuhan gue hebat. Wuh, beri tepuk tangan sekali lagi ya Bu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Janji apa yang Tuhan pasti genapi? Bukan cuma penyertaan, bukan cuma pemeliharaan. Tapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 2. Itu berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sangat terbukti. Jadi janji pemeliharaan, janji penyertaan, dan yang berikutnya janji pertolongan Tuhan ya. Yang ajaib dan heran. Kenapa saya bisa bilang yang ajaib dan heran? Pak, Bu, dengar baik-baik. Kalau di saat engkau sedang menghadapi hutang piutang, engkau minta tolong Tuhan dan Tuhan jawab, Tuhan tolong engkau bisa bayar hutang. Itu biasa. Ketika engkau sedang sakit, Tuhan sembuhkan engkau, itu biasa. Ya, itu pertolongan yang pasti Tuhan lakukan dan biasa. Tapi setelah saya mendapatkan ayat ini, saya coba renung-renungkan. Akhirnya Tuhan bukakan pikiran saya lebih luas. Jadi yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan bukan cuma sekedar kita sakit dia sembuhkan. Bukan cuma sekedar kita punya hutang dia bayarin kita. Bukan. Tapi ternyata ada hal yang lebih lagi luar biasa. Apa? Pertolongan apa yang dia berikan? Yang pertama dia berikan kita hikmat. Itu. Waktu saya coba cerna hikmat. Ya. Apa itu hikmat? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hikmat dalam bahasa asli, bahasa Ibrani adalah hokmah. Hokmah. Yang artinya kemampuan ilahi. Yang diberikan oleh Allah kepada kita orang percaya untuk bisa memandang hidup kita atau hidup ini dari sudut pandangnya Tuhan. Sekali lagi, hikmat itu artinya hokmah dalam bahasa Ibrani. Pengertiannya adalah kemampuan ilahi yang diberikan Allah kepada kita untuk kita bisa memandang hidup ini dari sudut pandangnya Allah. Dan itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham saudara? Jadi sederhananya hikmat itu adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada kita untuk bisa kita mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi yang sulit. Itu hikmat. Makanya Salomo gak minta harta. Salomo tahu. Dia gak minta harta dari Tuhan. Tapi dia minta hikmat. Betul? Karena dia tahu dia sebagai seorang pemimpin dari bangsa yang besar. Dia butuh hikmat, bukan butuh harta. Karena pasti dari sekian banyak bangsanya tentu akan banyak problema-problema yang dia harus hadapi. Dan di mana dia sebagai pemimpin dia harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan betul,
Waktu dia minta hikmat Tuhan, dia diperhadapkan dengan satu situasi yang gak mudah. Dulu belum zaman CCTV, Pak. Bagaimana ada 2 orang ibu memperebutkan seorang bayi. Itu gak mudah. Kalau gak ada saksi gak bisa. Betul gak? Sulit. Tapi karena hikmat yang Tuhan berikan. Dan akhirnya Salomo, ya, secara potong cerita, Salomo akhirnya mengambil keputusan, oke, kalau kalian berebut, kita potong saja bagi 2 ini bayi. Yang setengah untuk ibu ini, yang setengah untuk ibu itu. Dan dia tahu dengan hikmat Tuhan, tidak mungkin ada seorang ibu kandung merelakan anaknya untuk dikorbankan. Betul? Betul nggak? Halo? Saudara mengerti maksud cerita saya ini? Itulah hikmat. Sehingga pada saat ada ibu yang bilang, jangan dibelah. Kasih aja ke ibu itu. Disitulah Salomo tahu bahwa inilah ibu yang sesungguhnya. Itu hikmat. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi yang sulit. Di akhir zaman ini kita butuh hikmat Tuhan. Kalau kita gak punya hikmat Tuhan, kita akan mudah jatuh, kita akan mudah hancur. Kita akan mudah kecewa. Tapi waktu hikmat Tuhan ada dalam kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Dia berikan kita hikmat dikala kita bingung. Dia berikan kita penghiburan di saat kita susah. Dia memberikan kita kepastian, semangat di saat kita sedang mengalami keputusasaan. Itu pertolongan Tuhan yang penting. Makanya itu saya bilang, aduh iya ya, hebat banget Tuhan ini loh. Janji Tuhan itu bukan sesimpel yang kita pikirkan. Tapi ternyata janji Tuhan itu luas. Pertolongan Tuhan bukan cuma sekedar kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Ketika kita gak punya uang, Tuhan cukupkan, itu biasa. Tapi ketika kita menghadapi situasi sulit yang manusia tidak bisa tolong kita, itu Tuhan tolong. Amin. Coba kalau saudara punya masalah, datang sama teman, minta advice, minta masukan. Yang ada bukan cari jalan keluar, malah jadi lebih masalah lagi, lebih buruk lagi ya. Bukan memperdamaikan, malah udah lu hajar aja dia, udah lu laporin aja dia polisi, udah lu macam-macam. Tapi Tuhan enggak. Itulah sebabnya kita bangga punya Tuhan. Amin. Dia sertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tolong kita dengan memberikan kita hikmat di tengah situasi yang sulit, di tengah kebingungan kita. Dia berikan kita penghiburan di tengah kita sedang bersedih. Dia berikan kita kepastian di tengah keputusasaan. Nah, itulah pertolongan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita patut bangga sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darinya. Beri tepuk tangan yuk yang hebat buat Tuhan. Haleluya. Amin. Dia berikan kita penyertaan yang sempurna. Dia berikan kita pertolongan yang ajaib. Dia berikan kita pemeliharaan yang luar biasa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Janji apa yang Tuhan pasti genapi dalam hidup saya dan saudara? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Maaf ya, soalnya tulisannya agak kecil. Oke, yang keempat, janji apa? Dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi bukan cuma janji penyertaan Tuhan, bukan cuma janji pemeliharaan Tuhan, bukan cuma janji pertolongan Tuhan, tapi yang terakhir di pembahasan firman Tuhan kita hari ini, yaitu janji kesetiaan Tuhan selama-lamanya.
Ia yang telah memulai yang baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Amin. Banyak orang melakukan pekerjaan setengah-setengah, Pak. Di tengah jalan ditinggal, di tengah jalan dibiarkan. Saudara tahu, Tuhan itu sama seperti seorang yang sedang membangun satu hunian rumah yang indah. Dia yang merancangkan, Dia yang menggambarkan, dan Dia juga yang mengerjakan semuanya sampai tuntas. Sampai bangunan indah itu jadi. Itulah kehidupan saya dan saudara. Dia bukan cuma memanggil saudara untuk diselamatkan, tapi Dia juga memanggil saya dan saudara untuk mau dipakai sesuai dengan rencananya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Untuk itu saya mau bilang, saudara gak perlu minder. Siapa sih saya? Kalau saya boleh menjadi pelayan, dia hebat-hebat. Dia itu gelarnya, S1, S2, S3 sampai S cendol. Depannya bahkan ada profesor, doktor, kaburator, bocor-bocor. Saya cuman tapi saya punya hati yang mau melayani. Berilah hatimu. Tuhan akan pakai sesuai dengan kapasitasmu. Dan Dia tahu, Dia akan menyelesaikan yang terbaik buat engkau. Amin. Makanya saya bangga punya Allah seperti engkau, seperti Dia. Saya gak pernah minder, gak perlu cemburu, gak perlu iri akan keberhasilan orang. Baik itu di dalam pelayanan, di dalam apapun. Tapi biarlah kita tetap maju di dalam Tuhan. Dia yang sudah memulai yang baik terhadap dirimu, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Mungkin kita yang kurang, kita yang gak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan enggak, Tuhan setia. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat akan keempat hal janji Tuhan yang luar biasa. Dia ada bersama dengan kita. Dia mampu untuk memelihara hidup kita dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dia mampu untuk menolong kita dengan memberikan kita hikmat. Untuk kita bisa mengambil keputusan yang sulit. Untuk kita bisa mengambil keputusan di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Mungkin juga Dia berikan penghiburan, kekuatan di saat kita sedang lemah. Dan Dia juga berjanji untuk menyertai kita dan membuktikannya dengan kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang bangga dengan Tuhan? Berapa banyak yang bangga dengan Tuhan? Berapa banyak yang siap untuk melakukan firman Tuhan? Angkat tanganmu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan pemain musik ke depan, singer, pelayanan Tuhan. Sekali lagi atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada di antara saudara yang juga mungkin mengucapkan turut berlangsungkawa atas meninggalnya ibu saya. Saya terima kasih Bapak Gembala. Salamkan kasih saya kepada Ibu Gembala. Dan biarlah kita semua menjadi orang-orang yang tetap sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu sudah. Kita angkat pujian yang lama ya. Saya lagi senang lagu-lagu lama. Jangan lupakan yang lama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
Dengan segala kerendahan hati saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tentang jawabanku. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu seperti fajar pagi hari. Amin, haleluya. Tak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam, yang ku tahu Tuhan, yang ku tahu betapa dalam, yang ku tahu Tuhan, betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu telah berhenti, tapi kuasa dari firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang berjanji, Allah juga yang pasti menggenapi dalam hidup kami. Tanamkan di hati kami yang paling dalam, untuk kami selalu sadar bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa cemas, bahkan lemah menghadapi kerasnya kehidupan di akhir zaman. Tapi kami tetap dapat percaya dan yakin bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kami, untuk selalu membela kami, untuk selalu mengingatkan kami, bahkan untuk selalu memampukan kami untuk melewati badai kehidupan ini Tuhan. Kami juga sadar bahwa Engkau Tuhan yang mampu memelihara kami dengan cara yang ajaib. Dengan kekayaan dan kemuliaan Engkau cukupkan kami. Untuk itu kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Untuk apa yang kami pakai, apa yang kami minum, untuk apa yang kami akan lakukan. Biarlah Allah, Engkau yang selalu memelihara hidup kami. Engkau juga menolong kami untuk memampukan kami dapat mengambil keputusan-keputusan, pilihan-pilihan di tengah mungkin situasi atau kondisi yang sulit dalam hidup kami. Engkau yang mampu memberikan kekuatan di saat kami lemah. Engkau yang memberikan penghiburan di saat kami sedang bersedih. Bahkan Engkau yang memberikan kami pengharapan di saat kami sedang putus asa. Dan Engkau juga yang akan tetap terus setia mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memulai, Engkau pasti menyelesaikannya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah firman-Mu betul-betul menjadi rema bagi hati setiap kami. Dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Hamba berdoa memberkati jemaat Tuhan. GBI, BKP, BCP di tempat ini. Diberkatilah Tuhan. Dalam segala apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Memberkati kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha, bisnis. Bahkan juga pekerjaan, pendidikan sekolah, anak-anak-Mu diberkati Tuhan.
Hamba juga memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini semakin dipakai luar biasa. Sebagai gembala sidang berikan hikmat, pewahyuan, otoritas ilahi. Sehingga membawa jemaatmu semakin didewasakan dan bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami. Hari ini atau malam hari ini akan tiba, Tuhan sertai seluruh perjalanannya. Baik udara maupun darat, Tuhan berkati. Lindungi, tibakan di Jakarta. Dengan selamat berjumpa kembali dengan Bapak Gembala, anak-anak dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam melayani pekerjaanmu di hari ini. Kembalikan urapan baru. Pakai lebih heran lagi. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati bersama-sama boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada hambanya atas firman yang telah ditaburkan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Berikut adalah kegiatan GBI BKP BCP dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Yobel Glory. Ada Kul Daud, ada Kul Betsaida, ada Kul Eklesia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya, kita kembali di Food Nation Lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Ibadah Rege akan diadakan hari ini di Bekasi Cyber Park pukul 13.30. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau berkata bukan karena kuat gagah kami, tetapi itu semua karena kasih anugerah-Mu yang Engkau percayakan sampai detik ini bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Tiopan Gultom ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Di dalam setiap langkah-langkahnya Tuhan yang selalu sertai. Keluar masuknya Engkau yang selalu pimpin ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anaknya. Bahkan keluarga besarnya Tuhan berkati. Terlebih atas setiap pelayanannya Tuhan Engkau selalu buat berhasil. Supaya banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau bertobat semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang sudah dibagikan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh menangkapnya. Kami jadikan sebuah rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami yang hadir pada siang hari ini, kami yang sedang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang mempunyai beban berat Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Kami yang lemah Engkau berikan penghiburan bagi kami ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, kami yang dalam keadaan suam-suam kuku, kami berikan Tuhan kami kasih mula-mula itu supaya kami terus bergairah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga dengan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kiranya Tuhan yang membuatnya berhasil dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan-pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Tolong hantarkan kami ke rumah masing-masing. Berkati setiap kendaraan yang kami pakai Tuhan. Hingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami menerima berkat,
melalui hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Mari angkat kedua tangan saudara. Pada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati.